Bila hidangan akan disantap, jangan lupa tangan dibasuh. Masjid Syuhada memang mantap, semakin berakhir semakin penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kita hormati, kita muliakan pengurus masjid, kemudian yang kita hormati dan kita muliakan para asatiz, alim ulama, imam, guru-guru mengaji, dan yang kita hormati, kita muliakan orang-orang tua kita, sesepuh kita, pembina dan penasehat masjid, dan jamaah sekalian yang insyaallah mudah-mudahan dengan selalunya kita bersama di dunia dalam kebaikan, semoga kita bisa bertetangga sampai ke surganya Allah Ta'ala. Dan anak-anak yang sama-sama kita cintai, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Malam ini sampailah kita di malam yang ke-17 Ramadan 1445 Hijriah. Dan mungkin sebahagian saudara kita malam ini sudah memasuki malam ke-18 Ramadan. Kita hargai karena itu adalah hak daripada manhaj ataupun pendapat kita, baik itu yang memulai Ramadan tanggal 11 ataupun tanggal 12. Yang jelas kita mengawali Ramadan itu tanggal 1 Ramadan insyaallah. Alhamdulillah kita bersyukur Allah kabulkan doa kita, di mana sejak masuknya bulan Rajab kita sudah meminta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah umur kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan panjangkan usia kami, pertemukan kami dengan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah, doa itu diijabah Allah Subhanahu wa taala sehingga sampailah kita di malam yang ke-17 ini. Kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita sudah berpuasa sebanyak 16 hari. Saya mau tanya sama ibu-ibu, gimana rasanya Bu puasa 16 hari? Lapar tak ibu tadi siang? Enggak lapar ibu? Ini pertanyaan ini. Orang kalau nak makan biasanya lapar. Ibu kok bisa nak lapar? Sudah 16 hari kita berpuasa, malamnya ini malam ke-17. Mana yang dulu malam daripada siang Bapak Ibu? Dulu malam. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Jadi malam itu lebih dulu Allah ciptakan daripada siang. Apa buktinya? Dulu kita tarawih daripada puasa. Tarawih kita sudah yang ke-17, puasa kita baru 16. Itu bukti malam lebih dulu daripada siang. Jadi kalau di Arab sana itu malam siang, dia bekerja malam siang tak berhenti-berhenti. Tapi kalau kita di sini siang malam. Kalau di Arab kanan kiri. Kalau kita di sini kiri kanan. Nah, selama 16 hari kita berpuasa, apa yang Bapak Ibu rasakan? Buah dari puasa itu apa yang sudah kita rasakan sebagai evaluasi puasa kita 16 hari ini? Tema kita malam ini kepada anak-anak yang mencatat, temanya adalah muraqabah.
Itu temanya, muraqabah. Nah, kita kembali Bapak Ibu, selama 16 hari kita berpuasa, apa yang sudah Bapak Ibu rasakan selama 16 hari ini? Apa kira-kira perubahan yang ada pada diri kita? Apakah kita hanya merasakan lapar dan dahaga saja? Apakah ada perubahan yang signifikan dalam diri kita setelah 16 hari? Sudah lebih separuh Ramadan kita lalui? Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, berpuasa itu adalah ibadah yang sangat unik, Pak. Sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis kursinya, kullu amali bani adam lahu, setiap amalan manusia itu untuknya. Salat untuknya, baca Quran untuknya, sedekah untuknya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberi mereka upah. Akulah yang akan memberi mereka balasan dari puasanya itu. Nah, apa yang sudah kita rasakan berpuasa selama 16 hari ini? Bu, tadi siang ibu sholat zuhur. Kalaupun ibu berkumur-kumur, masukkan 3, keluarkan 2, kira-kira orang tahu tak Pak Bu? Tidak tahu. Kumur-kumur masukkan 3, keluarkan 2, 1 telan, orang tidak akan tahu. Bapak-bapak waktu ibu-ibu pergi belanja ke pasar, di dalam kulkas ada Indomie rebus, ada telur 2, ada kerupuk lado 5. Kenapa bapak tak masak Indomie? Padahal ibu tak ada di rumah, anak tak ada di rumah, orang tak ada di rumah. Tutup pintu, tutup jendela, tak ada orang yang tahu. Kenapa bapak tak buat Indomie saja? Kenapa bapak mau berlapar-lapar sampai sore hari? Pertama, karena kita sayang membatalkan puasa. Yang kedua, karena kita takut Allah itu murka. Kenapa kita tidak lakukan? Karena kita merasa ada yang mengawasi kita, Pak. Ada yang selalu melihat kita, walaupun istri tak nampak, walaupun anak-anak tak ada di rumah, tapi kita tahu bahwa ada yang melihat kita, ada yang mengawasi kita. Itulah yang namanya muraqabah. Yaitu merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Itulah buah dari puasa itu, merasa berhati-hati dalam bertindak tanduk. Walaupun manusia bisa didustai, tapi Allah tidak bisa kita dustai. Itulah muraqabah itu, Pak. Puasa ini tidak sama dengan solat, tidak sama dengan zakat, tidak sama dengan haji umroh. Puasa ini tidak bisa dijadikan ajang untuk berkampanye, Pak. Kalau solat masih bisa. Ada orang rajin solat kalau sudah masuk tahun politik. Rajin ke masjid, Pak. Semua orang di masjid ini disapa Pak, Bu. Habis pemilu tak nampak lagi, Pak. Ada orang yang dermawan saat masuk tahun politik, tidak meminta kita dikasih juga, tidak mau kita minta, disuruh kita minta. Mintalah Pak, mintalah. Habis pemilu sudah membuih mulut kita meminta, tak ada dikasih-kasih. Tapi yang namanya puasa tidak. Puasa ini amalan sirriyah. Yang tahu kita puasa adalah kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang sangat berhati-hati dalam berpuasa karena dia yakin Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha hidup, Allah tak pernah tidur. Itulah yang namanya muraqabah, buah dari puasa itu, Bapak Ibu. Apa buktinya dia puasa itu, Ustaz? Apakah bibirnya pecah-pecah? Kalau masalah bibir pecah-pecah, Pak, kadang orang yang tak puasa lebih pecah-pecah pula bibirnya daripada orang yang puasa. Apakah orang yang berpuasa itu lemas?
Oh, belum tentu. Orang yang tidak puasa pun lebih lemas daripada orang yang berpuasa. Apakah orang yang tidak berpuasa itu perutnya buncit? Belum tentu juga. Kadang orang yang rajin berpuasa perutnya buncit juga, Pak. Tapi yang tahu dia puasa itu hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Maka merasa diawasi dalam setiap waktu dan setiap detik, itulah yang namanya muraqabah. Apa yang selalu mengawasi kita, Bapak Ibu? Ada 3 hal yang selalu mengawasi kita dalam hidup ini. Yang pertama, Allah sendiri yang mengawasi kita. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah itu selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Allah itu maha melihat, Allah maha mengetahui apa saja yang kita lakukan. Itu pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di masjid Allah tahu, di rumah Allah nampak, masuk ke warung-warung gaib di siang hari Ramadan Allah lihat, Pak. Tahu Bapak Ibu warung-warung gaib? Warung gaib itu, Pak, ada warung motor banyak parkir tapi orangnya tak nampak. Itu warung gaib. Kalau mau tengok orangnya tengok ke bawah, itu nampak kakinya nanti. Hari siang Ramadan tuh banyak yang menyelamatkan diri ke situ. Warung-warung gaib ini. Itu Allah tahu dan Allah nampak. Tidak ada satupun rahasia antara kita dengan Allah. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Sungguh kamilah yang telah menciptakan manusia dan kami tahu apa saja rahasia yang ada dalam dirinya. Was-was hati kita ini Allah dengar, Allah melihat, Allah tahu, Pak. Yang ngomong-ngomong dalam hati Allah dengar. Lama betul ceramah Ustaz, kapan tarawih lagi? Itu Allah dengar, walaupun saya tak dengar. Ini namanya sifat Allah. Allah maha melihat. Kalau dulu dinyanyikan sifat-sifat Allah ini, Allah wujud, qidam baqa, mukhalafatu lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah, qudrat iradat, ilmun hayat, sama basar kalam qadiran, muridan aliman ayan sami'an basiran mutakalliman. Ya, Allah mendengar, Allah melihat. Ini satu pengawasan. Kalaulah benar puasanya orang-orang pejabat ini, dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dia berhati-hati mengeluarkan kebijakan. Pemangku-pemangku kebijakan kekuasaan di negeri ini dia akan hati-hati. Kalau ada orang minta surat izin usaha, perhatikan dulu usahanya ini apa. Kalau dia buka usaha panti pijit, kalau dia buka usaha untuk buka diskotik, kalau dia buka usaha untuk maksiat, jangan keluarkan izinnya. Berapa banyaknya hari ini tempat maksiat mereka legal, tak bisa ditutup karena mereka punya izin. Siapa yang mengeluarkan izin itu kalau bukan pemangku kekuasaan di negeri ini? Kalau benarlah puasa orang-orang pedagang itu, dia hati-hati dalam berdagang, hati-hati dalam menimbang. Apalagi sekarang musim duku, musim lansek, yang sekilo itu 10 on, jangan dikurang-kurangi. Berjujurlah dalam bertransaksi. Jangan taruh yang manis di atas, yang di bawahnya hijau semua. Cobalah Pak, manis-manis. Coba manis memang Pak. Pas dibeli sekilo tiba di rumah hijau semuanya Pak. Tak ada yang manis satupun. Masa ya dari tempat jualan ke rumah langsung berubah jadi hijau? Jujur dalam transaksi. Allah Maha melihat. Kenapa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya ketimbang urat nadi mereka sendiri.
Ini yang pertama, yang mengawasi adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang mengawasi kita dalam sehari-hari ini ada malaikat yang Allah tugaskan. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. Ingatlah ada dua orang malaikat, yang satu duduk di sebelah kananmu, yang satu duduk di sebelah kirimu. Dua malaikat ini selalu mengawasi apapun perbuatan kita. Itu kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dia tahu apa saja yang kita lakukan. Jangankan perbuatan kita Bapak Ibu, kata-kata yang keluar ini itu dicatat oleh malaikat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata yang terucap di lisan manusia melainkan tercatat dalam catatan para malaikat. Jadi orang yang berpuasa itu hati-hati dalam bicara. Idza kana ahadukum sha'ima fala yarfus wala yajhal. Apabila kalian dalam berpuasa, jangan berkata kotor, jangan berbuat bodoh. Jaga lisan. Ini mohon maaf nih Bapak Ibu, mohon maaf saya. Ada orang berpuasa tapi bercarut, tak mau tinggal. Bercarut dari tiap hari bercarut, sikit-sikit bercarut. Padahal dia puasa juga, Pak. Tahu Bapak Ibu bercarut? Jangan suruh saya mencontohkan. Jangan Bapak Ibu suruh saya. Itu berkata kotor. Apalagi bicara yang menggibah, memfitnah, mencaci. Ini mohon maaf nih Bunda, mohon maaf. Ada seorang dokter di Amerika, namanya Matt Bower. Dia ahli bedah otak. Dia pernah meneliti, melakukan riset penelitian. Ternyata dalam otak manusia ini ada sebuah protein namanya FOXP2. FOXP2 itu merangsang manusia berbicara. Ternyata FOXP2 ibu-ibu 3 kali lipat lebih banyak daripada bapak-bapak. Makanya perempuan itu mampu bicara 20.000 kata sehari. Kalau bapak-bapak cuma 7.000 kata sehari. Maka perempuan 3 kali lipat lebih cerewet daripada bapak-bapak. Makanya ibu-ibu ini kalau sudah kumpul sama ibu-ibu habis main apa? Semua nak dibicarakan. Maka yang banyak menghabiskan amal manusia, yang banyak mengikis amal ibu-ibu, yang banyak menghapus kebaikan ibu-ibu adalah lisan. Padahal ibu-ibu orang yang paling rajin beramal. Jujur kita sebut Bapak Ibu, hari ini yang membuat agama ini syiar adalah ibu-ibu. Majelis taklim berapa banyaknya ibu-ibu? Majelis taklim RW, majelis taklim RT, majelis taklim Permata, majelis taklim BKMT, banyak macamnya. Dia wiridnya lebih 6 kali sebulan, Pak. Saya wirid ibu-ibu saya penuh. Setiap bulan tuh ada aja wirid ibu-ibu. Tapi ketika Nabi pergi Isra Mi'raj, dilihat dalam neraka, siapa yang paling banyak dalam neraka? Ibu-ibu yang jawab, enggak saya. Ternyata ibu-ibu yang paling banyak dalam neraka. Apa dosa ibu-ibu yang paling banyak? Pertama, lisan. Dia rajin beramal tapi lisan tak terjaga. Apa contoh? Menjenguk orang sakit itu baik atau buruk? Baik. Ibu-ibu rajin jenguk orang sakit. Pergi jenguk orang sakit, bawa buah, itu sudah dapat pahala. Tapi kadang-kadang pahala itu tidak sampai pulang, tercecer tiba di jalan. Siap jenguk orang sakit, ditanya oleh tetangga, dari mana Kak? Itu jenguk Pak Agus sakit. Apa sakit Pak Agus tuh? Beliau kan kena diabetes. Tuh, cuman keadaannya? Itulah, keadaannya sudah agak membaik. Cuman itulah, bininya tidak mau pulang-pulang. Tak kemana lah bininya? Iyo, itulah apa masalahnya orang tuh. Sejak itu Bapak Ibu, habis pahala itu. Kalau ditanya gimana kabarnya, jawab saja apa kabarnya, jangan ditambah-tambah. Itu yang membuat amal kita habis. Ada orang titip infak, Pak Ketua ada infak nih, dari siapa? Dari Pak Usman, beliau tidak bisa ke masjid. Mana Pak Usman? Itulah,
sejak bapak jadi ketua nggak mau Pak Usman ke masjid lagi. Ya apa masalahnya di masjid? Habis amal kebaikan. Maka hati-hati dalam berbicara. Ya, katakan yang baik-baik atau diam. Apalagi dalam berpuasa, banyaklah diam. Naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Wasumtuhu tasbih, diamnya orang berpuasa itu adalah tasbih. Wa amaluhu mudha'afun, amalnya dilipat gandakan. Wa du'a'uhu mustajabun, doanya diijabah. Wa dzambuhu maghfurun, dan dosanya digugurkan Allah. Yang ketiga, yang mengawasi kita dalam berpuasa, anggota tubuh kita ini. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari nanti mulut kita akan dikunci, tangan akan berbicara, kaki yang akan menjadi saksi tentang apa yang sudah kita lakukan. Tangan ini nanti akan berbicara. Betul ya Allah, jam 2 tadi siang itu Bapak Haji itu masuk ke warung gaib. Saya tahu, kata tangan. Kata kaki, betul saya yang melangkah ke warung itu. Bapak itu minta teh es pada siang-siang itu, saya nampak. Maka tidak bisa kita bohong-bohong. Nah, orang yang merasa diawasi ini, inilah buah dari puasa, namanya muraqabah. Muraqabah adalah rukun daripada ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah itu. Jika kamu tak mampu melihat Allah, yakinlah Allah selalu melihatmu. Dimanapun dan kapanpun Allah selalu melihat kita. Jadi pengawasan Allah itu lebih akurat dari pengawasan manusia. Kita punya CCTV, Pak. Ini CCTV ini ada terbatas pengawasannya. Dia hanya bisa memantau yang sekitar sini saja. Yang di luar tak nampak lagi. Kadang-kadang hasil pantauan CCTV ini juga tak bisa dibawa barang bukti ke Polsek Tampan. Ya, kenapa? Karena ketika diblur, ketika dibesarkan wajah malingnya itu tidak nampak wajahnya. Itu di masjid kami CCTV-nya 8 titik, Pak. Tapi kotak infak tiap bulan juga hilang. Motor jamaah hilang juga. Tidak ada yang sampai sekarang tertangkap malingnya. Itulah pengawasan manusia. Tapi kalau pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai ke akhirat barang bukti itu takkan pernah hilang. Mudah-mudahan dengan berpuasa ini, mari kita tingkatkan, kita pupukkan rasa muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa diawasi oleh Allah dalam setiap detik, dalam setiap saat. Demikian, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.